Setiap pukul 2 pagi, suara langkah kaki kecil terdengar dari loteng, tempat putriku yang wafat setahun lalu. Suamiku menyebutku gila dan memaksaku minum jamu. Malam ini, aku memuntahkannya dan mengintip CCTV. Sosok di layar itu membuat darahku membeku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di luar sana turun tanpa ampun, memukul-mukul kaca jendela kamar yang berembun dengan irama yang membosankan. Bunyinya seperti detak jam dinding raksasa yang menghitung mundur sisa kewarasanku. Sudah genap 365 hari. 1 tahun penuh sejak rumah besar bergaya kolonial ini kehilangan nyawanya. Dulu, dinding-dinding pucat ini memantulkan tawarnya, suara lari-larian kecil, dan teriakan manja yang selalu memanggilku setiap 5 menit sekali. Namun sekarang, rumah ini tak ubahnya seperti sebuah makam raksasa yang dingin dan lembab. Namaku Saras, dan aku tinggal di dalam keheningan ini. Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku yang gemetar perlahan mengusap permukaan kaca bingkai foto berukuran 10R yang kutaruh di atas nakas. Di sana, seorang gadis kecil dengan rambut dikuncir 2 tersenyum lebar, hingga matanya menyipit. Alia, putriku. Usianya baru 7 tahun di foto itu, foto terakhir yang kami ambil saat ulang tahunnya, seminggu sebelum petaka itu datang. Orang-orang bilang waktu akan menyembuhkan luka. Itu bohong. Waktu hanya mengajarkan kita cara hidup dengan rasa sakit, membiasakan diri bernapas meski ada batu besar yang menindih dada setiap detiknya. Kematian Alia begitu mendadak. Demam berdarah, kata dokter. Shock syndrome yang mematikan organ vitalnya dalam hitungan jam. Aku bahkan tidak sempat memeluknya untuk terakhir kali saat tubuh mungil itu mulai mendingin di ruang ICU. Yang kuingat hanyalah wajah Bram, suamiku, yang menahan tubuhku agar tidak ambruk saat dokter menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh penyesalan. Saras? Suara bariton itu mengejutkanku. Aku menoleh. Bram berdiri di ambang pintu kamar, masih mengenakan kemeja kerjanya yang rapi, meski dasinya sudah longgar. Wajahnya tampan, tenang, dan selalu terlihat terkendali. Itulah Bram. Di saat duniaku hancur berantakan, dia tetap berdiri tegak, menjadi pilar yang menopang rumah tangga kami. Atau setidaknya, itulah yang terlihat di mata orang luar. Kamu melamun lagi, katanya lembut, namun ada nada lelah yang tersirat di sana. Ia berjalan masuk, aroma parfum mahalnya yang bercampur bau rokok tipis memenuhi ruangan. Ini hari peringatan 1 tahunnya. Mas, jawabku lirih, kembali menatap foto Alia. Rasanya baru kemarin aku menyisir rambutnya. Bram menghela napas panjang. Ia duduk di sebelahku, merangkul bahuku dengan lengan yang terasa berat. Aku tahu, sayang. Aku juga merindukannya. Tapi kita tidak boleh terus begini. Kamu semakin kurus, matamu cekung. Alia pasti sedih kalau melihat ibunya seperti mayat hidup. Kata-kata itu. Selalu kata-kata itu yang ia ucapkan. Demi Alia. Seolah-olah kesedihanku adalah sebuah dosa yang menyakiti arwah anakku sendiri. Aku hanya merasa ada yang belum selesai. Mas, gumamku, mencoba menyuarakan perasaan ganjil yang menghantuiku beberapa bulan terakhir. Kadang aku merasa dia masih di sini. Di rumah ini. Cengkeraman tangan Bram di bahuku mengeras sesaat, sebelum akhirnya melonggar kembali. Itu hanya perasaanmu, Saras. Itu trauma. Kamu ingat kata psikiater, kan? Denial, penolakan. Kamu masih belum bisa menerima kenyataan. Ia bangkit berdiri, berjalan menuju jendela dan menutup tirai dengan gerakan tegas, seolah ingin menutup akses dunia luar, atau mungkin, mengurungku lebih rapat di dalam. Matanya kemudian tertuju pada langit-langit kamar, tepatnya ke arah sudut di mana terdapat pintu akses menuju loteng. Pintu kayu persegi di plafon itu terlihat kusam, kontras dengan cat kamar yang putih bersih. Sebuah gembok besar berwarna hitam tergantung di sana, mengunci palang besinya dengan kokoh. Mas, panggilku pelan. Soal loteng itu, apa tidak sebaiknya kita bersihkan? Aku dengar suara-suara gaduh dari sana kemarin siang. Mungkin ada tikus yang mati atau sarang burung. Baunya nanti bisa masuk ke kamar. Bram berbalik cepat,
wajahnya yang tadi lembut kini menegang. Sorot matanya tajam, sebuah kilatan yang selalu membuat nyaliku menciut seketika. Sudah berapa kali aku bilang, Saras, jangan urusi loteng itu, nadanya meninggi, meski ia berusaha menekannya. Kayu di atas sana sudah lapuk parah. Lantainya bisa jebol kapan saja. Kamu mau celaka? Kamu mau jatuh dan patah tulang? Sudah cukup kita kehilangan Alia, aku tidak mau kehilangan kamu juga karena kecerobohan konyol. Tapi gembok itu. Aku mencoba berargumen, kenapa harus digembok sebesar itu? Tikus tidak butuh gembok, Mas. Bram mendekatiku, wajahnya kembali melembut, sebuah transisi emosi yang begitu cepat hingga membuatku bingung. Ia berlutut di depanku, memegang kedua tanganku erat-erat. Tatapannya kini penuh kasih sayang, tatapan seorang pelindung. Sayang, dengarkan aku. Gembok itu supaya kamu tidak nekat naik ke sana saat aku kerja. Aku tahu kamu, Saras. Kalau kamu sedang rindu Alia, kamu suka mencari barang-barang lamanya. Di atas sana banyak barang bekas yang berbahaya, paku berkarat, kayu tajam. Aku menguncinya demi keselamatanmu. Hanya itu. Apa aku salah karena ingin melindungimu? Aku terdiam, menatap mata suamiku. Penjelasannya masuk akal. Bram memang selalu protektif. Sejak Alia pergi, ia memperlakukanku seperti barang pecah belah yang harus dijaga ekstra ketat. Ia melarangku menyetir mobil sendiri, membatasi kegiatanku di luar rumah, bahkan mengatur jadwal makanku. Semua dengan alasan cinta. Maafkan aku, Mas, akhirnya aku menyerah. Energinya untuk berdebat sudah habis terkuras oleh kesedihan seharian ini. Aku cuma rindu. Bram tersenyum tipis, lalu mencium keningku lama. Aku tahu. Sekarang, kamu istirahat ya. Aku buatkan teh hangat. Jangan pikirkan yang aneh-aneh. Loteng itu urusanku. Nanti aku panggil tukang kalau memang perlu diperbaiki. Kamu fokus saja pada kesehatanmu. Bram keluar kamar, meninggalkan aku sendirian lagi. Namun, saat pintu kamar tertutup, mataku kembali tertuju pada pintu loteng di langit-langit itu. Meski Bram melarang, dan meski alasannya tentang kayu lapuk itu terdengar logis, insting seorang ibu di dalam diriku bergetar. Entah kenapa, gembok hitam besar itu tidak terlihat seperti pengaman untuk mencegahku masuk. Gembok itu terlihat seperti segel. Seperti sesuatu yang dipasang untuk mencegah sesuatu dari dalam sana keluar. Hujan di luar semakin deras, dan untuk sesaat, di antara gemuruh petir, aku merasa rumah ini sedang berbisik. Dinding-dindingnya menyimpan rahasia, dan pusat dari semua rahasia itu ada tepat di atas kepalaku. Di balik kegelapan loteng yang sunyi, malam semakin larut. Bram kembali dengan secangkir teh herbal yang baunya menyengat, seperti biasa. Aku meminumnya sedikit hanya untuk menghargainya, lalu pura-pura tidur saat ia mematikan lampu. Dalam gelap, aku mendengar napas Bram yang teratur di sampingku. Tapi mataku tetap terbuka, menatap langit-langit yang gelap, membayangkan apa yang ada di balik papan kayu berdebu itu. Apakah barang-barang Alia yang dulu hilang saat pemakaman disimpan di sana? Apakah boneka beruang kesayangannya ada di sana? Pertanyaan demi pertanyaan berputar di kepalaku, menemani malam peringatan 1 tahun kematian putriku yang terasa begitu hampa. Aku tidak tahu bahwa malam ini, keheningan itu akan pecah. Aku tidak tahu bahwa malam ini, takdir akan mulai membuka tabirnya, sedikit demi sedikit, dimulai dari suara yang tak seharusnya ada. Jarum jam di dinding berdetak statis, menunjuk tepat ke angka 12 dan angka 2. Pukul 2 dini hari. Biasanya, pada jam segini aku sudah tenggelam dalam tidur yang dipaksakan oleh obat atau teh herbal racikan Bram. Tapi malam ini berbeda. Mungkin karena aku hanya meminum teh itu sedikit, atau mungkin karena rasa rindu pada Alia membuat alam bawah sadarku menolak untuk istirahat. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi dasterku. Suasana kamar gelap gulita, hanya diterangi oleh bias lampu jalan yang menyelinap malu-malu dari celah tirai. Hujan sudah berhenti, menyisakan suara tetesan air dari talang yang jatuh ke tanah basah. Sunyi. Senyap. Jenis kesunyian yang membuat telinga berdenging. Aku hendak memejamkan mata kembali, menarik selimut sampai ke dagu, ketika suara itu terdengar. Krek. Mataku terbuka lebar seketika.
Napasku tertahan di tenggorokan. Suara itu berasal dari atas. Tepat di atas plafon kamar kami. Awalnya, aku berpikir rasional. Tikus. Pasti tikus. Rumah tua seperti ini adalah surga bagi hama pengerat. Atau mungkin musang yang tersesat masuk lewat celah genteng. Aku mencoba menenangkan detak jantungku yang mulai berpacu liar. Srek-srek. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih panjang, lebih jelas. Dan seketika itu juga, logika tentang tikus runtuh. Itu bukan suara cakar hewan yang menggaruk kayu. Itu suara seretan. Seperti sesuatu yang berat namun kecil sedang diseret di atas lantai kayu loteng. Atau mungkin, langkah kaki yang diseret? Langkah kaki yang pincang? Aku menoleh ke samping. Bram tidur dengan posisi memunggung iku, dengkuran halusnya terdengar berirama. Dia tidur pula sekali, seolah tidak ada gangguan apapun di dunia ini. Mas. Bisikku pelan, tanganku mengguncang bahunya pelan. Mas Bram. Tidak ada respon. Hanya dengkuran yang sedikit berubah nada, lalu kembali stabil. Mas, bangun. Desakku lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Ketakutan mulai merambat naik dari ujung kaki ke kepalaku. Ada suara di atas. Mas, dengar nggak? Bram menggeliat sedikit, bergumam tidak jelas, lalu menarik selimut menutupi kepalanya. Tikus, saras besok saja. Gumamnya parau, suara khas orang yang sedang di alam mimpi. Ia kembali diam, tak bergerak. Aku menggigit bibir bawahku. Rasa kecewa bercampur takut membuatku nekat. Jika Bram tidak mau bangun, aku harus memastikan sendiri. Aku tidak bisa tidur dengan suara itu tepat di atas kepalaku. Perlahan, aku menyingkap selimut dan menurunkan kakiku ke lantai marmer yang dingin. Dinginnya menjalar hingga ke tulang. Dengan langkah mengendap-endap agar tidak membangunkan Bram yang, tampaknya, sangat lelah, aku berjalan menuju sudut ruangan, tepat di bawah lubang ventilasi udara yang terhubung dengan area loteng. Lubang itu tertutup kawat nyamuk yang sudah agak berdebu, letaknya cukup tinggi, dekat dengan lemari pakaian. Suara itu berhenti sejenak. Aku menahan napas, menempelkan telingaku ke dinding, mencoba memfokuskan pendengaran ke arah atas. Duk! Suara benda jatuh. Kecil, tapi cukup jelas di tengah keheningan malam. Seperti suara balok mainan kayu yang dijatuhkan ke lantai. Jantungku serasa mau copot. Balok mainan? Di loteng yang katanya hanya berisi kayu lapuk dan debu? Aku mengambil kursi meja rias, mengangkatnya pelan-pelan agar tidak berbunyi, lalu meletakkannya di bawah ventilasi. Dengan tangan gemetar, aku memanjat naik ke atas kursi. Posisiku kini lebih dekat dengan plafon. Aroma apek debu tua dan kayu lapuk tercium samar dari celah ventilasi. Siapa di sana? Bisikku dalam hati, terlalu takut untuk mengucapkannya dengan lantang. Hening. Beberapa detik berlalu tanpa suara apapun. Aku mulai merasa bodoh. Mungkin Bram benar, aku hanya paranoid. Mungkin itu memang tikus besar yang menjatuhkan potongan kayu. Aku sudah bersiap untuk turun kembali ke kasur. Menerima nasibku sebagai ibu yang menyedihkan dan berhalusinasi. Namun, tepat saat aku akan menurunkan kaki, suara itu datang lagi. Bukan suara seretan. Bukan suara benturan. Itu suara senandung. Lirih. Sangat pelan. Hampir seperti desau angin, tapi memiliki nada. Bobo, oh Nina Bobo. Darahku berhenti mengalir. Seluruh tubuhku kaku di atas kursi itu. Air mata seketika merebak di pelupuk mataku, panas dan mendesak. Aku tahu lagu itu. Itu Nina Bobo. Tapi bukan sembarang Nina Bobo. Nada itu sumbang di bagian tengah, persis seperti cara Alia menyanyikannya. Alia selalu kesulitan mencapai nada tinggi di tengah lagu, jadi dia selalu memelankannya menjadi gumaman. Dan suara itu kecil, serak, dan terdengar sangat sedih. Kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Aku membekap mulutku sendiri dengan tangan agar isak tangisku tidak pecah. Itu suara Alia. Demi Tuhan, itu suara putriku. Bagaimana mungkin? Dia sudah meninggal setahun lalu. Aku melihat pemakamannya. Aku melihat nisannya. Tapi telingaku tidak mungkin salah. Seorang ibu tidak akan pernah lupa suara anaknya, bahkan jika dunia hancur sekalipun.
Alia, panggilku, suaraku nyaris tak terdengar, terjepit di antara isak tangis yang kutahan. Sayang, itu kamu, nak? Senandung itu berhenti mendadak. Suasana kembali hening, tapi kali ini hening yang mencekam. Hening yang terasa sadar. Seolah-olah ada seseorang di balik kegelapan di atas sana yang sedang menahan napas, mendengarkan panggilanku. Tiba-tiba, terdengar suara krek pelan tepat di atas ventilasi tempatku berdiri. Seseorang sedang berada tepat di atasku. Hanya terpisah selembar papan triplek dan plafon gipsum. Aku bisa merasakan kehadirannya. Auranya. Ibu. Satu kata. Lirih. Lemah. Seperti bisikan dari dunia lain. Kakiku lemas. Keseimbanganku goyah. Kursi di bawahku berderit keras saat aku hampir terjatuh. Tapi aku buru-buru berpegangan pada lemari. Suara derit kursi itu memecah keheningan malam. Di tempat tidur, Bram bergerak. Kasur berbunyi kriet. Lampu tidur di nakas tiba-tiba dinyalakan. Saras? Kamu ngapain di situ? Suara Bram terdengar tajam. Waspada, sama sekali tidak terdengar seperti orang yang baru bangun tidur dengan nyawa yang belum kumpul. Ia sudah duduk tegak. Matanya memicing menatapku yang berdiri gemetar di atas kursi di sudut kamar. Aku menoleh padanya, wajahku basah oleh air mata, tubuhku menggigil hebat bukan karena dingin, tapi karena guncangan batin yang luar biasa. Aku menunjuk ke atas dengan jari gemetar. Mas, di atas ada Alia, Mas. Aku dengar dia. Dia menyanyi. Dia memanggilku ibu. Bram terdiam sejenak. Ekspresinya sulit dibaca di bawah temaram lampu tidur. Tidak ada kaget, tidak ada bingung. Yang ada hanyalah rahang yang mengeras dan tatapan dingin yang membuatku merasa sangat kecil. Ia turun dari ranjang, berjalan pelan mendekatiku. Turun, Saras, perintahnya datar. Tapi Mas, kamu harus percaya. Dengarkan sendiri. Dia ada di sana. Aku histeris, tidak mau turun. Kita harus buka lotengnya. Anak kita ada di sana. Bram menarik tanganku kasar, memaksaku turun dari kursi hingga aku terhuyung. Ia mencengkram kedua bahuku, mengguncang tubuhku dengan kuat. Sadar, Saras. Sadar, bentaknya di depan wajahku. Alia sudah mati. Sudah 1 tahun dia di tanah. Kamu mau gali kuburannya? Hah? Aku dengar suaranya, Mas. Demi Tuhan. Aku meronta, memukuli dada bidang suamiku. Dia nyanyi Nina Bobo. Dia panggil ibu. Tikus nggak bisa nyanyi, Mas. Bram memelukku paksa, menekan kepalaku ke dadanya agar aku tidak bisa melihat ke arah loteng lagi. SSTTT, sudah. Kamu halusinasi lagi. Obatmu habis. Kan? Kamu pasti lupa minum vitaminmu. Lepas? Aku nggak gila. Teriakku, suaraku teredam di kemejanya. Kamu nggak gila, sayang. Kamu cuma sakit. Kamu butuh istirahat, bisik Bram di telingaku. Nadanya kembali lembut, tapi pelukannya terasa seperti penjara besi. Besok pagi aku akan panggil dokter. Sekarang tidur. Jangan bikin keributan malam-malam, nanti tetangga dengar. Ia memapahku, atau lebih tepatnya menyeretku, kembali ke tempat tidur. Aku masih menangis, mataku nanar menatap langit-langit. Di sana, di balik kegelapan itu, aku yakin aku tidak gila. Meski Bram berusaha meyakinkanku bahwa itu semua hanya mimpi buruk akibat duka yang berkepanjangan, hatiku tahu kebenarannya. Tamu pukul 2 pagi itu bukan hantu. Hantu tidak menyeret kaki. Hantu tidak menjatuhkan balok kayu. Dan yang paling penting, naluriku sebagai seorang ibu berteriak satu hal yang membuatku semakin ngeri. Suara tadi bukan suara rekaman atau imajinasi. Itu suara anak kecil yang kesakitan. Dan anak itu berada tepat di atas kepalaku, di rumah yang dijaga ketat oleh suamiku sendiri. Pagi itu datang dengan cahaya abu-abu yang suram, seolah matahari pun enggan menjadi saksi drama di dalam rumah kami. Aku terbangun dengan kepala yang berdenyut nyeri, sisa dari tangisan histeris semalam. Mataku bengkak, dan tenggorokanku kering kerontang. Di sampingku, sisi tempat tidur Bram sudah kosong dan rapi. Hanya ada aroma aftershave miliknya yang tertinggal di bantal, aroma maskulin yang dulu selalu membuatku merasa aman, namun kini mulai terasa mencekik.
Aku menyeret tubuhku ke dapur. Di meja makan, sarapan sudah tersaji. Sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi yang dimasak sempurna. Bram berdiri di dekat wastafel, sedang mengelap tangannya dengan serbet. Ia sudah rapi dengan setelan kerjanya, tampak segar dan berwibawa, kontras sekali dengan penampilanku yang seperti orang sakit jiwa yang baru kabur dari bangsal. "Selamat pagi, sayang." Sapanya hangat tanpa menoleh, seolah kejadian semalam, saat aku berteriak histeris di atas kursi, tidak pernah terjadi. Aku duduk di kursi makan, menatap piring di hadapanku tanpa selera. Suara sendok yang beradu dengan piring terdengar begitu nyaring di telingaku yang masih sensitif. "Mas," panggilku pelan. Bram berbalik, meletakkan serbet di meja, lalu duduk di hadapanku. Ia menatapku dengan sorot mata yang sulit kujelaskan. Ada rasa iba di sana, tapi bukan jenis iba yang menenangkan. Itu adalah tatapan seorang majikan yang kasihan pada peliharaannya yang terluka. Tatapan yang merendahkan. "Makan dulu, Saras. Kamu butuh tenaga," katanya sambil menyodorkan segelas air putih. Aku mengabaikan gelas itu. "Soal semalam, aku serius, Mas. Aku tidak berhalusinasi." Suara itu nyata. Suara Alia nyata. Hening sejenak. Bram menghela napas panjang, lalu meletakkan sikunya di meja, mencondongkan tubuhnya ke arahku. "Kamu mulai lagi, Ras," ucapnya, nadanya datar namun menusuk. "Aku sudah telepon Dokter Hilman tadi pagi. Dia bilang dosis obatmu mungkin perlu dinaikkan. Trauma kehilangan anak itu berat. Aku paham. Otak kita bisa menciptakan ilusi untuk melindungi diri dari rasa sakit. Kamu mendengar apa yang ingin kamu dengar. Aku mendengar apa yang ada." Sanggahku, suaraku mulai meninggi lagi. "Lagunya, Mas." Nina Bobo dengan nada sumbang di tengah. Siapa yang tahu soal itu selain kita? Siapa yang bisa meniru suara Alia sesempurna itu? Bram menatapku lekat-lekat, tidak berkedip. "Kamu sendiri, Saras. Kamu ibunya. Kamu yang paling ingat suara dia." Alam bawah sadarmu memutar ulang memori itu di kepalamu sampai terdengar seperti nyata. Itu namanya halusinasi auditori. Tolong, jangan bikin aku khawatir terus. Aku harus kerja cari uang buat kita, buat bayar hutang-hutang pengobatan Alia dulu yang belum lunas. Jangan tambah bebanku dengan cerita hantu. Kata-kata itu menampar kesadaranku. Beban. Ya, selama setahun ini aku hanyalah beban. Istri yang depresi, yang tidak bekerja, yang hanya menghabiskan uang untuk terapi dan obat-obatan. Rasa bersalah mulai merayapi hatiku, mengikis keyakinanku tentang kejadian semalam. Apa benar aku gila? Apa benar aku cuma membebani Bram? Sepanjang hari itu, Bram pergi bekerja, meninggalkanku sendirian di rumah besar yang sunyi ini. Aku mencoba menyibukkan diri, mencuci piring, menyapu lantai, melipat baju. Tapi setiap kali aku melewati lorong di lantai 2, mataku selalu tertuju ke atas. Ke pintu loteng dengan gembok hitam besarnya. Aku mencoba menempelkan telinga ke dinding di bawah loteng berkali-kali, berharap mendengar suara itu lagi untuk membuktikan bahwa aku waras. Tapi nihil. Hanya suara angin yang menderu di celah atap. Semakin lama aku menunggu, semakin besar keraguanku. Mungkin Bram benar. Mungkin aku memang butuh istirahat total. Malam harinya, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Bram pulang lebih awal dengan membawa bungkusan kertas coklat. Wajahnya tampak lelah, tapi ia tersenyum lebar saat melihatku duduk diam di ruang tengah. "Aku bawakan sesuatu buat kamu," katanya sambil menuju dapur. Tak lama kemudian, aroma yang sangat khas memenuhi ruangan. Bau herbal yang tajam, pahit, dan sedikit berbau tanah. Bau jamu. Perutku mual seketika menciumnya. Itu bukan bau jamu gendong yang biasa lewat di depan rumah. Ini bau racikan khusus yang pekat. Bram keluar dari dapur membawa nampan. Di atasnya ada gelas belimbing berisi cairan hitam kecoklatan yang masih mengepulkan asap. Ia duduk di sebelahku, meletakkan gelas itu di meja. "Minum ini, Ras," perintahnya lembut. Aku menatap cairan pekat itu dengan ragu. "Apa ini, Mas?" Baunya menyengat sekali. "Jamu penenang. Resep kuno dari teman kantorku yang orang Solo."
Katanya ampuh buat orang yang susah tidur dan sering cemas. Jawab Bram santai. Ia mengambil gelas itu, meniupnya sebentar, lalu menyodorkannya tepat di depan bibirku. Ayo, mumpung hangat. Biar malam ini kamu bisa tidur nyenyak. Biar nggak ada lagi tamu, jam 2 pagi. Ada penekanan sarkastik pada kalimat terakhirnya. Aku nggak mau, Mas. Pahit pasti, tolakku, memalingkan wajah. Tangan Bram yang memegang gelas tidak bergerak. Ia masih menyodorkannya, tapi kali ini senyum di wajahnya menghilang. Saras, panggilnya, nadanya berubah dingin. Aku sudah capek seharian kerja. Aku masak jamu ini khusus buat kamu. Hargai usahaku. Kamu mau sembuh, kan? Kamu mau berhenti dengar suara-suara aneh itu, kan? Tapi aku nggak gila, Mas. Minum, bentaknya tiba-tiba. Suaranya menggelegar di ruang tengah yang sunyi, membuatku terlonjak kaget. Gelas di tangannya sedikit berguncang, menumpahkan sedikit cairan hitam ke karpet. Jantungku berdegup kencang. Aku belum pernah melihat Bram semarah ini, hanya karena aku menolak minum jamu. Tatapannya bukan lagi tatapan suami yang penyayang, tapi tatapan orang asing yang memaksakan kehendak. Ada kilatan gila di matanya yang membuat nyaliku ciut. Mas, kamu kenapa? Tanyaku lirih, ketakutan. Bram sepertinya sadar dia sudah lepas kendali. Ia menarik napas panjang, memejamkan mata sejenak, lalu kembali memasang wajah, suami prihatin. Maafkan aku, sayang. Suaranya kembali melembut, meski terdengar dipaksakan. Aku cuma stres. Aku nggak tega lihat kamu tersiksa setiap malam. Aku sayang kamu, Saras. Aku cuma mau kamu tenang. Tolong, minum ya. Demi aku. Demi kebaikan kita. Di bawah tekanan rasa takut dan rasa bersalah yang ia mainkan dengan apik, aku akhirnya menurut. Dengan tangan gemetar, aku mengambil gelas itu. Cairan hangat itu menyentuh bibirku. Rasanya, Tuhan, rasanya mengerikan. Pahit, getir, dan ada rasa sepat yang lengket di tenggorokan. Rasanya seperti meminum air rendaman akar yang sudah busuk. Habiskan, perintah Bram, matanya mengawasi setiap tegukan yang masuk ke kerongkonganku. Dia tidak melepaskan pandangannya barang sedetik pun, memastikan tidak ada satu tetes pun yang terbuang. Aku meminumnya sampai habis, menahan rasa ingin muntah yang mendesak di ulu hati. Setelah gelas itu kosong, Bram tersenyum puas. Senyum yang tidak mencapai matanya. Pintar, ujarnya sambil mengusap kepalaku, seperti memuji anak kecil. Sekarang, ayo tidur. Obatnya akan bereaksi sebentar lagi. Bram menuntunku ke kamar. Benar saja, tak sampai 10 menit setelah kepalaku menyentuh bantal, pandanganku mulai kabur. Tubuhku terasa berat, seolah-olah ditindih beton. Pikiranku melayang, dan kegelapan mulai menarikku masuk ke dalam tidur yang dalam dan tanpa mimpi. Namun, tepat sebelum kesadaranku hilang sepenuhnya, di antara dengungan obat yang mulai bekerja, aku samar-samar melihat Bram berdiri di dekat pintu kamar. Dia tidak tidur. Dia berdiri tegak menatapku, lalu perlahan mendongak menatap langit-langit kamar. Menatap pintu loteng itu. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seringai tipis di wajahnya. Seringai yang menyimpan rahasia kelam, yang membuat bulu kuduku meremang meski dalam keadaan setengah sadar. Matahari sudah tinggi ketika aku membuka mata. Cahaya yang masuk lewat jendela terasa terlalu terang, menusuk bola mataku yang perih. Kepalaku pening luar biasa, berputar-putar seperti gasing. Rasanya bukan seperti bangun tidur yang segar, melainkan seperti baru saja siuman dari operasi besar. Efek jamu, penenang, racikan Bram semalam benar-benar kuat. Aku mencoba duduk, tapi tubuhku lemas bukan main. Otot-ototku rasanya seperti jeli. Butuh usaha keras hanya untuk menurunkan kaki dari tempat tidur. Aku melirik jam dinding. Pukul 10 pagi. Ya Tuhan, aku tidur selama itu? Biasanya aku bangun pukul 5 subuh. Bram pasti sudah berangkat kerja sejak tadi. Dengan langkah sempoyongan, aku berjalan keluar kamar, berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Rumah sepi. Hening yang mencekam kembali menyambutku. Namun, di balik rasa pening dan lemas ini, ada satu hal yang tidak bisa diredam oleh obat tidur manapun. Instingku.
Insting itu berteriak bahwa ada yang tidak beres. Kejadian semalam, paksaan Bram, tatapan matanya, dan seringai itu semuanya terasa janggal. Kenapa dia begitu takut aku mendengar suara di loteng? Kenapa dia harus membisusku sekuat ini? Aku butuh udara segar. Bau di dalam rumah terasa pengap, penuh dengan sisa aroma jamu yang membuatku mual. Aku membuka pintu belakang yang menuju ke halaman kecil tempat jemuran dan tempat pembuangan sampah. Udara pagi yang hangat menerpa wajahku, sedikit mengurangi rasa pening di kepala. Aku duduk di bangku kayu tua di teras belakang, mencoba mengumpulkan nyawa. Pandanganku tertuju pada tong sampah besar berwarna biru di sudut halaman. Tutupnya sedikit terbuka, mungkin karena terlalu penuh. Bram biasanya rajin membuang sampah ke depan setiap pagi sebelum berangkat kerja, tapi mungkin hari ini dia terburu-buru atau lupa. Angin bertiup pelan, menggoyangkan tutup tong sampah itu hingga terjatuh ke tanah dengan suara klontang. Sampah-sampah di bagian atas sedikit berhamburan keluar. Aku hendak bangkit untuk memungutnya, tapi mataku menangkap sesuatu yang berkilau tertimpa sinar matahari di antara tumpukan plastik hitam dan sisa sayuran. Warna merah menyala dengan gambar kartun beruang. Jantungku berdesir. Rasa lemas di kakiku mendadak hilang, digantikan oleh rasa penasaran yang mendesak. Aku berjalan mendekat, berjongkok di depan tumpukan sampah itu. Tanganku gemetar saat meraih benda berkilau itu. Sebuah bungkus biskuit. Chocobar. Biskuit coklat berbentuk kepala beruang. Napasku tercekat. Ini biskuit kesukaan Alia. Dulu, aku harus menyetok setidaknya 3 kotak setiap minggu karena dia tidak mau makan camilan lain. Tapi sejak Alia meninggal setahun lalu, aku tidak pernah lagi membeli biskuit ini. Melihat kemasannya saja di supermarket sudah cukup membuatku menangis, apalagi membelinya. Bram juga tidak suka makanan manis, dia lebih suka keripik pedas atau kacang. Kami tidak pernah punya tamu anak kecil. Lalu, dari mana datangnya bungkus ini? Aku memutar bungkus kosong itu di tanganku. Masih baru. Plastiknya bersih, tidak kusam atau pudar warnanya, menandakan ini bukan sampah lama yang terkubur setahun. Remah-remah coklat di dalamnya juga masih terlihat segar, belum berjamur. Tikus? Bisikku pada diri sendiri, mengulang alasan favorit Bram. Aku mengamati bagian atas bungkus yang terbuka. Sobekannya. Disinilah logikaku bekerja melawan doktrin Bram. Jika tikus yang membukanya, plastiknya akan bolong-bolong tidak beraturan, penuh bekas gigitan kecil yang bergerigi. Tikus menggerogoti, bukan membuka. Tapi sobekan di bungkus ini, lurus, rapi. Sobekan horizontal di bagian atas, tepat di bawah segel, lalu ditarik ke samping. Ada bekas gigitan memang, tapi bukan gigitan tikus. Itu bekas gigitan gigi manusia, gigi anak kecil, yang mencoba menyobek plastik yang alot, lalu dilanjutkan dengan tarikan tangan. Aku tahu persis kebiasaan ini. Alia selalu kesulitan membuka bungkus Chocobar dengan tangannya yang licin, jadi dia akan menggigit ujungnya dulu sampai bolong, baru merobeknya. Pola sobekan ini, pola gigitan di ujung plastik ini, persis seperti cara Alia membuka jajannya. Duniaku berguncang. Biskuit ini baru, dimakan belum lama ini, di rumah ini, oleh seseorang yang punya kebiasaan makan persis seperti putriku yang sudah mati. Aku berdiri dengan cepat, kepalaku kembali pening karena gerakan tiba-tiba, tapi aku tidak peduli. Mataku nanar menatap rumah besarku sendiri. Rumah ini bukan lagi tempat perlindungan. Rumah ini adalah teka-teki raksasa. Berbagai potongan kejadian mulai tersusun di kepalaku seperti puzzle mengerikan. Suara langkah kaki di loteng. Suara nyanyian Nina Bobo. Sikap Bram yang paranoid soal loteng. Gembok besar yang tidak masuk akal. Jamu penenang yang dipaksakan. Dan sekarang bungkus biskuit Chocobar. Kecurigaan itu tumbuh menjadi keyakinan yang menakutkan. Bram menyembunyikan sesuatu. Bukan. Bram menyembunyikan seseorang. Tidak mungkin. Desis mulutku menolak, tapi hatiku berteriak iya. Apakah mungkin Alia masih hidup? Tapi aku melihat jenazahnya, atau yang kukira jenazahnya. Waktu itu peti mati ditutup cepat. Dokter bilang kondisinya buruk. Kulit membiru lebam karena pendarahan dalam, jadi sebaiknya tidak dilihat terlalu lama agar tidak trauma. Bram yang mengurus semuanya.
Bram yang melarangku membuka kain kafan di bagian wajah terakhir kali. Bram yang mengurus surat kematian, asuransi, pemakaman, semuanya Bram. Aku meremas bungkus biskuit itu di tanganku sampai remuk. Rasa takut yang tadinya melumpuhkan kini berubah menjadi amarah. Amarah seorang ibu yang merasa dibodohi. Amarah seorang wanita yang nalurinya diremehkan dan dianggap gila oleh suaminya sendiri. Jika benar Alia ada di atas sana, jika benar anakku masih hidup dan dikurung seperti hewan di loteng yang gelap dan panas itu, maka Bram bukan lagi suamiku. Dia adalah iblis. Aku menatap jendela kamar kami di lantai 2. Lebih tepatnya, ke arah atap di atasnya. Tunggu ibu, nak, bisikku, air mata kemarahan menetes di pipiku. Ibu akan cari cara. Ibu janji. Aku menyimpan bungkus biskuit itu ke dalam saku dasterku. Ini bukti. Bukti fisik pertama bahwa aku tidak gila. Tapi aku tidak boleh gegabah. Bram cerdik. Bram manipulatif. Jika aku langsung melabraknya dengan bungkus sampah ini, dia pasti akan punya 1000 alasan. Dia bisa bilang itu sampah tetangga yang terbawa angin, atau dia yang memakannya karena rindu Alia, meski itu alasan bodoh, atau parahnya, dia akan menuduhku yang membelinya sendiri dalam keadaan tidak sadar karena gilaku makin parah. Tidak. Aku harus main cantik. Aku harus memastikan dengan mata kepalaku sendiri apa yang ada di loteng itu. Tapi bagaimana? Kuncinya selalu dibawa Bram atau disembunyikan di tempat yang aku tidak tahu. Mataku menyapu sekeliling halaman, mencari ide, mencari celah. Pandanganku berhenti pada pot tanaman lidah mertua besar yang ada di sudut teras. Tanaman itu subur, tanahnya gembur. Sebuah rencana nekat mulai terbentuk di kepalaku. Nanti malam, Bram pasti akan memaksaku minum jamu itu lagi. Dia butuh aku tidur nyenyak agar dia bisa bebas melakukan apapun. Mungkin memberi makan tikus di loteng itu. Kalau aku menolak, dia akan curiga dan marah seperti semalam. Jadi, aku tidak akan menolak. Aku akan meminumnya. Atau setidaknya, aku akan membuat dia berpikir aku meminumnya. Aku masuk kembali ke dalam rumah dengan tekad yang membara. Rasa pening dan lemas akibat obat masih ada, tapi kini adrenalin memompanya pergi. Aku harus bersiap. Aku harus berakting. Malam ini, aku akan menjadi istri penurut yang bodoh dan sakit-sakitan. Dan saat iblis itu lengah, aku akan membongkar neraka yang ia bangun di atas kepalaku. Malam itu datang membawa hawa dingin yang menusuk. Seolah alam semesta tahu ada sandiwara besar yang akan dimainkan di kamar tidur utama rumah ini. Lampu-lampu sudah dipadamkan, menyisakan lampu temaram di ruang tengah dan lorong. Aku duduk di tepi ranjang, jantungku berdegup kencang memukul-mukul rongga dada, namun wajahku berusaha kutata sedatar mungkin. Kosong. Tanpa emosi. Seperti boneka porselen retak yang menurut pada tuannya. Bram masuk ke kamar tepat pukul 9 malam. Di tangannya, nampan itu kembali hadir. Gelas belimbing dengan cairan hitam pekat yang mengepulkan uap panas, aroma herbal menyengat yang kini bagiku tercium seperti aroma kematian. Waktunya minum obat, sayang, ucapnya lembut. Senyum di bibirnya terlihat tulus bagi siapa saja yang tidak tahu apa yang tersembunyi di balik topeng itu. Tapi aku tahu, di balik senyum itu, ada monster yang mengurung anakku. Aku menatap gelas itu, lalu menatap Bram. Mas, aku mual sekali hari ini. Apa harus habis? Tanyaku dengan suara parau yang kubuat-buat. Bram duduk di sampingku, mengelus rambutku perlahan. Sentuhannya membuat kulitku merinding jijik. Tapi aku memaksakan diri untuk diam. Harus, Ras. Kamu lihat sendiri kan semalam? Kamu histeris lagi. Kamu butuh tidur yang berkualitas. Kalau kamu nggak minum, nanti, tamu, itu datang lagi di kepalamu. Kamu nggak mau kan dianggap gila oleh tetangga? Ancaman halus itu lagi. Aku mengangguk pelan, berpura-pura pasrah. Kuambil gelas itu dengan tangan gemetar yang sebagian asli karena ketakutan, sebagian lagi akting. Aku mendekatkan gelas ke bibir, membiarkan uapnya menerpa wajahku. Baunya membuat perutku bergejolak. Tunggu, Mas, kataku tiba-tiba, menurunkan gelas itu lagi. Bisa tolong ambilkan air putih hangat? Tenggorokanku rasanya perih sekali kalau langsung minum yang pekat ini. Bram menatapku sejenak,
matanya menyipit curiga. Detik-detik itu terasa seperti selamanya. Apakah dia tahu rencanaku? Apakah dia bisa membaca pikiranku? Jangan manja, Saras, ujarnya datar. Tolonglah, Mas. Cuma segelas air. Biar aku nggak muntah. Kalau aku muntah, jamunya terbuang percuma, kan? Logika itu sepertinya masuk akal baginya. Bram menghela napas kasar, terlihat kesal namun akhirnya berdiri. Baik, tunggu di sini. Jangan macam-macam. Begitu punggung Bram menghilang di balik pintu kamar menuju dapur, aku bergerak secepat kilat. Waktuku mungkin kurang dari 1 menit. Aku melompat dari ranjang, menyambar gelas jamu itu, dan berlari kecil tanpa suara menuju sudut kamar. Di sana, ada pot tanaman lidah mertua, Sansevieria, setinggi lutut yang diletakkan sebagai hiasan sudut. Tanaman itu berdaun tebal dan keras. Tanahnya cukup gembur dan gelap. Tanpa ragu, aku menuangkan isi gelas itu ke dalam pot. Cairan hitam pekat itu meresap cepat ke dalam tanah yang kering, meninggalkan jejak basah yang samar karena warna tanah yang juga gelap. Gluk gluk gluk. Jantungku rasanya mau meledak. Telingaku pasang radar, mendengarkan langkah kaki Bram. Sedikit lagi, sisa tetes terakhir jatuh. Aku segera mengusapkan sedikit sisa cairan di pinggiran gelas ke bibirku, membiarkan rasa pahit yang menjijikan itu menempel di lidah agar napasku berbau jamu. Aku juga menyisakan sedikit sekali ampas di dasar gelas, membuatnya terlihat seolah baru saja tandas diminum. Aku kembali ke tempat tidur, meletakkan gelas kosong di nakas, dan mengatur napas. Tepat saat aku menarik selimut, Bram muncul di pintu membawa segelas air putih. Aku menatapnya dengan mata sayu, lalu menunjuk gelas kosong di meja. Sudah ku minum, Mas. Pahit banget, mana airnya? Bram menaruh air putih itu, lalu mengambil gelas jamu yang kosong. Ia memiringkannya, memeriksa ampas di dasarnya. Ia juga menatap bibirku yang basah oleh cairan hitam. Matanya menyelidik, mencari kebohongan. Cepat sekali, tanyanya curiga. Aku tahan napas dan langsung telan semua biar nggak terasa pahitnya. Jawabku, lalu segera meminum air putih yang ia bawa dengan rakus. Sebagian untuk menghilangkan rasa pahit di bibir, sebagian untuk menutupi kegugupanku. Bram terdiam beberapa detik, lalu bahunya rileks. Dia percaya. Bagus, katanya sambil tersenyum puas. Anak pintar. Sekarang tidur. Lampu kamar dimatikan. Kegelapan menyelimuti kami. Ini adalah bagian tersulit. Aku harus tetap terjaga di saat tubuhku lelah luar biasa, sambil berpura-pura tidur pulas di samping pria yang kini kutakuti setengah mati. Aku mengatur napasku agar terdengar berat dan teratur. Sesekali aku membuat suara dengkuran halus, meniru caraku tidur saat benar-benar lelap di bawah pengaruh obat. 1 jam berlalu. 2 jam berlalu. Setiap menit terasa menyiksa. Mataku ingin terpejam, tapi bayangan bungkus biskuit Chocobar dan suara lirih Alia membuatku tetap waspada. Di sudut kamar, aku samar-samar bisa melihat siluet tanaman lidah mertua itu. Daunnya yang tadinya tegak gagah, entah perasaanku saja atau memang efek racun jamu itu, kini terlihat sedikit terkulai layu. Jika tanaman sekuat lidah mertua saja bisa layu karena cairan itu, apa yang terjadi pada otakku selama setahun ini? Apa yang Bram berikan padaku? Pukul 1.30 dini hari. Tiba-tiba, Bram bergerak. Aku menahan napas, menyipitkan mata sekecil mungkin, hanya menyisakan celah sehelai rambut untuk mengintip. Bram duduk perlahan di tepi ranjang. Ia menoleh ke arahku, mengamatiku lekat-lekat. Tangannya terulur, menepuk pipiku pelan 2 kali. Saras, bisiknya. Aku tidak bergerak. Aku melemaskan rahangku, membiarkan mulutku sedikit terbuka, berakting seolah aku dalam koma tidur yang dalam. Merasa aman, Bram bangkit berdiri. Ia tidak berjalan ke pintu keluar, melainkan menuju meja rias antik milikku yang ada di seberang ruangan. Meja rias itu warisan nenekku, terbuat dari kayu jati tua dengan ukiran rumit. Dalam keremangan cahaya lampu jalan yang masuk lewat celah tirai, aku melihat Bram berlutut di depan salah satu kaki meja rias itu. Kaki meja itu berbentuk cakar harimau yang besar. Bram meraba bagian belakang ukiran kaki meja itu, lalu klik. Sebuah panel kecil di kayu itu tergeser.
Mataku terbelalak dalam kegelapan. Selama bertahun-tahun aku memiliki meja rias itu, aku tidak pernah tahu ada rongga rahasia di kakinya. Bram merogoh ke dalam rongga itu dan mengeluarkan sebuah benda kecil berkilau. Kunci. Kunci kecil berwarna perak, bukan kunci gembok hitam besar yang ada di loteng. Tunggu, bukankah gembok di loteng itu besar? Kenapa kuncinya kecil? Atau, apakah gembok besar itu hanya tipuan? Hanya hiasan untuk menakutiku, sementara kunci yang sebenarnya adalah untuk mekanisme lain? Bram berdiri, menggenggam kunci itu erat-erat. Ia berjalan mengendap-endap keluar kamar. Begitu pintu tertutup pelan, aku langsung membuka mata lebar-lebar. Aku tidak berani mengikutinya keluar. Lantai kayu di lorong luar sering berderit. Jika dia menangkap basah aku sedang membuntutinya saat dia pikir aku sedang teler obat, tamatlah riwayatku. Sebagai gantinya, aku kembali memanjat kursi di bawah ventilasi, seperti malam sebelumnya. Kali ini tanpa suara, tanpa tangis. Hanya ada fokus yang tajam. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di atas plafon. Langkah berat Bram. Lalu, suara lain. Papa. Suara Alia. Jelas sekali. Makan, suara Bram terdengar rendah dan dingin. Jangan berisik. Ibumu tidur. Kalau kamu nyanyi lagi kayak kemarin, Papa nggak akan kasih makan 2 hari. Ngerti? Ampun, Pak. Alia lapar. Makan. Suara benturan piring plastik ke lantai. Hening. Lalu suara isak tangis tertahan yang diikuti suara kunyahan terburu-buru. Di bawah sini, di kegelapan kamarku, aku membekap mulutku sendiri dengan kedua tangan. Air mataku mengalir deras tanpa henti, membasahi pipi dan leherku. Tubuhku terguncang hebat menahan jeritan yang ingin meledak keluar. Itu bukan halusinasi. Itu bukan trauma. Itu anakku. Darah dagingku diperlakukan seperti binatang oleh ayahnya sendiri. Bram bukan sekadar suami yang jahat. Dia psikopat. Malam itu, di bawah bayang-bayang tanaman lidah mertua yang mulai menguning dan mati keracunan jamu, Sisi, istri penurut, dalam diriku ikut mati. Yang tersisa hanyalah seorang ibu yang siap membakar dunia demi anaknya. Aku turun dari kursi, kembali ke tempat tidur sebelum Bram kembali. Aku bersumpah dalam hati, sambil meremas sprei dengan tanganku yang dingin. Besok, semuanya berakhir, Mas. Besok aku akan membukanya. Pagi harinya, suasana rumah terasa sangat aneh. Bram bersikap sangat manis, bahkan lebih manis dari biasanya. Ia mencium keningku lama sebelum berangkat, merapikan selimutku, dan tersenyum lebar. Aku ada meeting di luar kota hari ini, sayang. Di Bandung. Mungkin pulang larut malam atau besok pagi, katanya sambil mengenakan jas. Kamu baik-baik di rumah, ya? Jangan lupa minum vitamin. Kalau butuh apa-apa, telepon Pak RT atau pesan makan online saja. Jangan masak, nanti kamu capek. Iya, Mas. Hati-hati, jawabku dengan senyum palsu terbaik yang pernah kulakukan seumur hidupku. Begitu deru mobil Pajero milik Bram terdengar menjauh dan menghilang di tikungan jalan, aku langsung melompat dari tempat tidur. Tidak ada lagi rasa lemas, tidak ada lagi pusing. Adrenalin membanjiri tubuhku, memberikan kekuatan yang tidak kusangka ku miliki. Sasaran pertamaku, kaki meja rias. Aku berlari ke meja rias, berlutut, dan meraba bagian belakang kaki meja berbentuk cakar harimau itu persis seperti yang dilakukan Bram semalam. Jariku menemukan celah kecil. Aku menekannya. Klik. Potongan kayu itu bergeser, memperlihatkan rongga kecil seukuran kotak korek api. Kosong. Hatiku mencelos. Bram membawanya. Tentu saja dia membawanya. Dia tidak akan meninggalkan kunci akses ke rahasia terbesarnya saat dia pergi keluar kota. Sialan, umpatku, memukul lantai kayu dengan frustrasi. Aku menatap langit-langit kamar. Gembok di pintu loteng itu masih menggantung, mengejekku dengan warna hitamnya yang kokoh. Tanpa kunci itu, aku tidak bisa naik. Mendobrak pintu loteng itu mustahil bagiku sendirian. Posisinya terlalu tinggi dan kayunya, meski dibilang lapuk, sebenarnya masih tebal dan keras. Aku tahu itu bohong Bram belaka. Memanggil tukang kunci sekarang terlalu berisiko. Kalau Bram tiba-tiba balik karena ada barang tertinggal,
Aku tidak punya alibi. Aku butuh bukti konkret sebelum bertindak. Aku butuh tahu persis kondisi di atas sana sebelum aku memanggil polisi. Kalau aku salah lapor dan ternyata loteng itu kosong, karena Bram memindahkan Alia semalam, misalnya, mereka akan benar-benar mengirimku ke rumah sakit jiwa. Otakku berputar cepat. Pikir, Saras. Pikir. Mata Bram. Tatapan Bram. Dia selalu tahu. Dia selalu waspada. CCTV. Aku teringat percakapan sebulan lalu. Bram memasang sistem keamanan baru. Biar kamu aman kalau aku dinas luar, katanya waktu itu. Ada kamera di garasi, di halaman depan, di dapur dan di lorong lantai 2 yang mengarah ke loteng. Bram bilang dia bisa memantaunya dari HP. Tapi aku tahu, sistem CCTV rumahan pasti punya induk, punya DVR, digital video recorder, tempat semua rekaman tersimpan. Dan biasanya, monitor utamanya diletakkan di tempat yang paling privat bagi pemilik rumah. Ruang kerja Bram. Ruang kerja itu ada di lantai bawah, di ujung lorong dekat gudang. Ruangan itu adalah zona terlarang bagiku sejak awal pernikahan. Banyak dokumen rahasia klien, Saras. Kode etik perusahaan, alasannya. Pintunya selalu terkunci rapat dengan kunci handle bulat model lama namun kokoh. Aku berlari menuruni tangga, menuju pintu kayu jati berwarna coklat tua itu. Terkunci. Tentu saja. Aku mencoba mencari kunci cadangan di tempat gantungan kunci dekat dapur. Tidak ada. Di laci meja tamu. Nihil. Bram benar-benar memegang kendali penuh atas akses di rumah ini. Keputusasaan mulai merayap, tapi aku tidak boleh menyerah. Aku teringat trik yang pernah kulihat di film, atau mungkin yang pernah diajarkan ayahku dulu saat kunci kamarku macet. Kartu plastik. Aku berlari ke tasku, mengambil kartu kredit kadaluarsa yang belum sempat kugunting. Aku kembali ke depan pintu ruang kerja. Tanganku gemetar, keringat dingin mengucur di pelipis. Aku menyelipkan kartu itu di sela-sela pintu, tepat di bagian lidah kunci. Ayo, ayo. Bisikku panik. Susah sekali. Pintunya rapat. Kartu itu melengkung, hampir patah. Aku mendorong pintu itu dengan bahu sambil menggesek kartu itu naik turun. Mencoba menekan lidah kuncinya agar masuk ke dalam. Krek. Bukan bunyi pintu terbuka, tapi bunyi kartu yang retak. Gagal. Aku mundur, napasku terengah-engah. Cara halus tidak mempan. Aku berlari ke dapur, mataku liar mencari alat apa saja. Palu, obeng, terlalu berisik. Lalu aku melihat jepit rambut logam panjang yang tergeletak di meja makan, bekas aku menguncir rambut kemarin. Aku mengambilnya, membengkokkannya sedikit. Dulu, saat kuliah, teman kosku pernah mengajariku cara membuka kunci pintu kamar mandi yang macet dengan jepit rambut. Prinsipnya sederhana, putar silindernya. Aku kembali ke pintu ruang kerja. Aku memasukkan ujung jepit rambut ke lubang kunci, mengaduk-aduknya dengan perasaan, mencari pin-pin kecil di dalamnya. Klik. Satu pin terasa naik. Klik. Pin kedua. Keringat menetes ke mataku, perih. Aku tidak peduli. Ayo, terbukalah brengsek. Klah. Silinder kunci itu berputar. Jantungku serasa berhenti sesaat. Dengan tangan gemetar, aku memutar gagang pintu. Pintu terbuka. Aroma asap rokok basi dan kertas tua langsung menyergap hidungku. Ruang kerja Bram gelap karena tirainya tertutup rapat. Aku meraba dinding, mencari saklar lampu. Klik. Cahaya lampu neon menerangi ruangan itu. Berantakan. Sangat berbeda dengan penampilan Bram yang selalu rapi. Meja kerjanya penuh tumpukan kertas. Di lantai berserakan bungkus rokok dan kaleng kopi. Tapi mataku langsung tertuju pada rak besi di samping meja kerja. Di sana, berkedip-kedip lampu merah dan hijau dari sebuah kotak hitam. DVR. Dan di atas meja, ada monitor komputer yang dalam keadaan sleep mode. Aku berjalan mendekat, kakiku menginjak selembar kertas yang jatuh di lantai. Aku memungutnya sekilas. Itu surat peringatan. Surat peringatan ketiga, pinjaman online, dompet kilat, total tagihan, Rp540.000.000, segera lunasi atau aset akan disita. 500 miliar? Hutang apa ini? Judi? Saham gorengan?
Aku melempar kertas itu ke meja. Itu tidak penting sekarang. Fokusku adalah monitor itu. Aku menggoyangkan mouse. Layar menyala. Meminta password. Tentu saja ada passwordnya. Aku ingin menjerit frustrasi. Apa passwordnya? Tanggal lahir Bram? Tanggal pernikahan kami? Aku mencoba. 1205195, ulang tahun Bram. Akses ditolak. Aku mencoba. 24102015, hari pernikahan. Akses ditolak. Ayolah, Bram, kamu orang narsis. Apa yang paling kamu pedulikan? Gumamku. Aku teringat sesuatu. Bram sangat terobsesi dengan mobilnya. Plat nomor mobil Pajero kesayangannya. B1874 RAM. Aku mengetikkannya dengan jari gemetar. Enter. Layar berkedip hitam sebentar, lalu terbuka. Tampilan grid kamera CCTV muncul. Ada 4 kotak di layar. Kamera 1, teras depan, kosong. Kamera 2, dapur, kosong. Kamera 3, ruang tengah, kosong. Kamera 4, _loteng. Jantungku berhenti berdetak. Kamera 4 tidak menampilkan kegelapan. Kamera itu menampilkan sebuah ruangan kecil dengan dinding kayu. Ada kasur busa tipis yang kusam di lantai. Ada ember di sudut. Dan di tengah ruangan itu, duduk memeluk lutut, seorang gadis kecil dengan rambut panjang gimbal berantakan, mengenakan kaos yang sudah terlalu kecil dan kotor. Alia. Dia sedang menatap lurus ke arah kamera CCTV, seolah-olah dia tahu ibunya sedang melihatnya dari balik layar. Wajahnya kurus, matanya cekung, tapi itu jelas putriku. Aku menutup mulutku menahan jeritan yang menyakitkan. Kakiku lemas, dan aku merosot jatuh ke lantai ruang kerja sambil terus menatap layar monitor. Kebenaran itu kini telanjang di depan mataku, lebih mengerikan dari mimpi buruk manapun. Bunyi klik dari silinder kunci yang terbuka itu terdengar seperti letusan pistol di telingaku yang sunyi. Pintu ruang kerja Bram yang selama ini menjadi benteng terlarang, kini terbuka sedikit, menyisakan celah gelap yang mengeluarkan aroma pengap. Bau rokok basi, kertas tua, dan, entah cuma perasaanku saja, bau kebohongan yang membusuk. Aku mendorong pintu itu perlahan. Engselnya tidak berdecit, menandakan Bram merawat ruangan ini dengan baik, jauh lebih baik daripada dia merawat hatiku. Aku melangkah masuk, meraba dinding di sebelah kiri untuk mencari saklar lampu. Cahaya neon putih berkedip sekali sebelum akhirnya menyala terang, menyinari kekacauan yang tersembunyi di balik rapinya penampilan suamiku sehari-hari. Ruangan itu berantakan. Berbeda jauh dengan ruang tamu kami yang selalu ia minta agar bersih tanpa noda. Di sini, puntung rokok berserakan di asbak yang penuh meluber sampai ke meja. Kaleng-kaleng kopi instan yang sudah penyok tergeletak di lantai. Dindingnya ditempeli berbagai kertas catatan dengan tulisan tangan cakar ayam Bram yang penuh angka-angka perhitungan rumit. Namun, mataku tidak terpaku pada sampah-sampah itu. Tatapanku terkunci pada satu titik di sudut ruangan. Rak besi hitam tempat sebuah perangkat DVR, digital video recorder, berkedip-kedip dengan lampu indikator merah dan hijau. Di sebelahnya, sebuah monitor komputer layar datar dalam mode sleep. Layarnya hitam pekat memantulkan wajahku yang pucat dan berkeringat dingin. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku dengan ritme yang menyakitkan. Aku tahu, begitu aku menyalakan layar itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tidak ada jalan kembali. Aku menarik kursi kerja Bram, kursi kulit hitam yang terasa dingin saat kududuki. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh mouse. Aku menggesernya sedikit. Layar menyala. Sebuah kotak dialog muncul di tengah layar biru polos. Masukkan kata sandi. Tentu saja. Bram yang paranoid tidak akan membiarkan aksesnya terbuka begitu saja. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir di tengah kepanikan yang melanda. Apa sandinya? Tanggal lahirnya? Sudah kucoba dalam hati dan rasanya terlalu klise. Tanggal pernikahan kami? Bram bahkan sering lupa mengucapkan selamat anniversary 2 tahun terakhir ini. Aku mencoba menempatkan diriku di posisinya. Bram adalah orang yang egois. Dia narsis. Dia bangga pada pencapaian materinya. Apa hal yang paling dia banggakan belakangan ini? Mobil barunya. Pajero hitam yang ia beli tunai 3 bulan lalu.
tepat saat aku sedang menangis di makam Alia. Dia bahkan memesan plat nomor khusus yang harganya mahal. Jari-jariku yang dingin mengetuk keyboard. B1874 RAM. Aku menahan napas saat menekan tombol enter. Layar berkedip hitam sejenak, membuat perutku mulas karena ketegangan. Sedetik. 2 detik. Lalu sistem terbuka. Tampilan grid 4 kamera muncul memenuhi layar. Kamera 1, teras depan. Kosong, hanya ada tanaman yang bergoyang tertiup angin. Kamera 2, dapur. Bersih, rapi, sunyi. Kamera 3, ruang tengah. Terlihat sofa tempat aku biasa duduk melamun. Kamera 4, kem loteng 01. Duniaku berhenti berputar. Waktu seolah membeku. Oksigen di paru-paruku tersedot habis. Mataku melebar, menatap piksel demi piksel yang menyusun gambar di kotak keempat itu. Gambar itu hitam putih karena pencahayaan yang minim, diambil dari sudut atas ruangan, mungkin kameranya disembunyikan di balok atap. Di layar itu, terlihat sebuah ruangan sempit dengan dinding kayu yang kasar. Lantainya tampak kotor. Ada ember plastik di sudut. Ada piring kotor yang berserakan. Dan di tengah ruangan itu, di atas selembar kasur busa tipis yang kumal, duduk sesosok tubuh kecil. Alia. Bukan hantu. Bukan memori. Itu fisik anakku. Dia duduk memeluk lutut, meringkuk seperti janin dalam kandungan. Rambutnya yang dulu halus dan wangi sampo stroberi, kini tampak panjang, gumbalkan, dan kusam seperti sarang burung. Pakaiannya, kaos bergambar My Little Pony yang dulu adalah baju favoritnya, kini terlihat kekecilan, ketat di bagian lengan, dan dekil penuh noda. Alia. Suaraku keluar sebagai cicitan yang tercekik. Air mata langsung merebak, panas dan mendesak, mengaburkan pandanganku. Aku menyentuh layar monitor itu. Jemariku menelusuri wajah mungil di layar yang tampak tirus. Tulang pipinya menonjol. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Dia sedang menatap kosong ke arah dinding, sesekali menggoyangkan badannya ke depan dan belakang. Gerakan repetitif. Gerakan anak yang mengalami trauma berat dan stres berkepanjangan. Ya Tuhan, nak, maafkan ibu. Isak tangisku pecah, memenuhi ruang kerja yang kedap suara itu. Rasa bersalah menghantamku seperti ombak pasang. Selama setahun ini aku meratap, meminum obat penenang, dan mengasihani diriku sendiri di kamar yang nyaman ber-AC. Aku tidur di kasur empuk dengan selimut tebal. Aku makan makanan hangat. Sementara di atas sana, tepat di atas kepalaku, hanya terpisah beberapa meter papan kayu, darah dagingku sendiri sedang membusuk dalam penjara yang dibuat oleh ayahnya. Dia pasti kedinginan setiap hujan turun. Dia pasti kepanasan setengah mati saat matahari siang memanggang atap seng. Dia pasti ketakutan setiap malam mendengar suara petir. Dan aku tidak ada di sana. Aku membiarkannya. Aku mempercayai kebohongan itu. Apa yang dia lakukan padamu, nak? Bisikku penuh amarah. Aku harus tahu. Aku harus melihat apa yang terjadi semalam. Insting detektifku muncul di tengah badai emosi. Aku mengklik menu playback, putar ulang. Aku menyeret kursor waktu ke pukul 2 dini hari tadi. Layar loading sebentar, lalu rekaman malam tadi mulai berputar. Di layar, Alia terlihat gelisah. Dia berdiri, berjalan tertatih-tatih, kakinya tampak pincang, mungkin kram atau sakit karena kurang gizi. Dia mendongak ke arah ventilasi udara lantai. Mulutnya bergerak-gerak. Aku tahu dia sedang menyanyi. Dia sedang mengirimkan sinyal padaku. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Lalu, pintu di sisi kanan layar terbuka. Sesosok pria masuk. Bram. Melihat suamiku di layar itu membuat darahku mendidih hingga ke ubun-ubun. Dia masih mengenakan piyama yang sama dengan yang ia pakai tidur di sampingku. Tapi bahasa tubuhnya, itu bukan bahasa tubuh seorang ayah. Dia masuk dengan langkah lebar dan kasar. Dia membawa nampan berisi nasi bungkus dan botol air. Di rekaman itu, aku melihat Bram meletakkan makanan di lantai dengan cara dilempar, seolah sedang memberi makan anjing liar. Nasi itu tumpah sedikit keluar dari kertas pembungkusnya. Alia mundur ketakutan, menempelkan punggungnya ke dinding kayu. Dia mengangkat kedua tangannya di depan dada, gestur memohon ampun. Bram terlihat membentak.
Meski tidak ada suara, aku bisa membaca gerak bibirnya yang penuh emosi. Dia menunjuk-nunjuk wajah Alia, lalu menunjuk ke arah lantai bawah, ke arah kamar kami. Dia mengancam Alia agar diam. Kemudian, adegan yang membuatku ingin muntah itu terjadi. Alia tampaknya menangis, meminta sesuatu. Mungkin meminta peluk, atau meminta keluar. Bram menanggapi tangisan itu dengan dingin. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan botol kecil dan sendok. Dia mendekati Alia. Anakku menggeleng kuat-kuat, menutup mulutnya rapat-rapat. Bram tidak peduli. Dia mencengkeram rahang kecil Alia dengan satu tangan besarnya, memaksa mulut itu terbuka dengan kasar. Kepala Alia terdongak paksa. Bram menuangkan cairan dari sendok itu ke kerongkongan Alia, lalu membekap mulut dan hidung anak itu agar dia terpaksa menelan. Alia meronta. Kaki kecilnya menendang-nendang udara. Tangan kurusnya mencoba mencakar lengan Bram. Tapi tenaganya tidak sebanding. Setelah beberapa detik, perlawanan Alia melemah. Tubuhnya terkulai lemas di lantai. Bram melepaskannya, berdiri dengan santai seolah baru saja menyelesaikan tugas menyiram tanaman. Dia menatap tubuh anak kami yang pingsan sejenak, lalu berbalik dan keluar, mengunci pintu dari luar. Aku menutup mulutku, menahan jeritan histeris yang bisa membuatku gila. Air mataku mengalir deras membasahi meja kerja. Iblis. Desisku. Kau bukan manusia, Mas. Kau iblis. Pertanyaan besar masih menggantung di kepalaku yang terasa mau pecah. Kenapa? Kenapa dia tidak membunuhnya saja jika dia begitu membencinya? Kenapa harus menyiksanya? Apa tujuannya memalsukan kematian? Mataku menyapu meja kerja yang berantakan itu dengan liar. Aku butuh jawaban. Aku butuh motif. Aku mulai mengacak-acak tumpukan kertas di meja. Kwitansi bengkel, brosur mobil mewah, tagihan kartu kredit. Tanganku berhenti pada sebuah map tebal berwarna merah menyala yang terselip di bawah tumpukan koran lama. Di sudut map itu ada logo perusahaan asuransi ternama. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Polis asuransi jiwa. Proteksi buah hati premium, tertanggung. Alia Pramudia ahli waris. Bramantio, ayah kandung, uang pertanggungan kematian, 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Tanggal efektif polis, 3 bulan sebelum kematian Alia. Status, klaim disetujui dicairkan. Napasku tercekat. 5 miliar. Harga nyawa anakku bagi suamiku adalah 5 miliar rupiah. Aku membalik halaman berikutnya. Ada lampiran surat kematian dari rumah sakit di pinggiran kota yang tidak pernah kami datangi. Ada tanda tangan dokter yang terlihat dipalsukan. Ada cap kelurahan, cap pemakaman, semuanya lengkap. Lalu, di samping map asuransi itu, aku menemukan surat lain yang sudah diremas-remas namun diluruskan kembali. Surat peringatan dari situs judi online dan aplikasi pinjaman online. Total tunggakan judi bola, 2 miliar 300 juta rupiah hutang aplikasi kredit, 800 juta rupiah jatuh tempo, segera. Semuanya menjadi jelas sekarang. Jernih seperti kristal. Bram terjerat hutang judi miliaran rupiah. Dia bangkrut total. Dia butuh uang cepat dalam jumlah besar, dan dia tidak punya aset untuk dijual. Jadi, dia menjual satu-satunya hal yang paling berharga yang kami miliki, anak kami. Dia merencanakan semuanya. Membeli asuransi besar, merekayasa penyakit demam berdarah, mungkin dia meracuni Alia sedikit demi sedikit waktu itu agar gejalanya mirip, lalu memalsukan kematiannya dengan menyogok orang-orang tertentu. Dan alasan kenapa Alia masih hidup? Mungkin karena dia tidak punya nyali untuk membunuh dengan tangannya sendiri. Atau mungkin dia menyimpannya sebagai cadangan. Sebagai sandera. Atau sekadar karena dia menikmati rasa berkuasa itu, menjadi Tuhan yang menentukan hidup mati seseorang di loteng rumahnya sendiri. Aku melempar map itu ke lantai. Kemarahan yang kurasakan sekarang bukan lagi kemarahan biasa. Ini adalah amarah purba. Amarah seorang induk yang anaknya disakiti. Rasa takutku pada Bram lenyap seketika, digantikan oleh dorongan membunuh yang dingin dan kalkulatif. Tapi aku tidak boleh gegabah. Bram sedang di Bandung, tapi dia bisa pulang kapan saja. Aku tidak bisa naik ke loteng sendirian tanpa alat. Gembok itu besar. Pintunya tebal. Kalau aku gagal membukanya dan Bram pulang,
aku dan Alia akan tamat. Dia pasti tidak akan segan-segan membunuh kami berdua untuk menutupi jejaknya. Aku melirik jam dinding. Pukul 11.30 siang. Aku merogoh saku dasterku, mengambil ponsel. Tanganku menekan angka 110. Halo, polisi? Suaraku bergetar, berusaha menahan tangis agar terdengar jelas. Saya mau melaporkan penyekapan. Suami saya menyekap anak saya. Tolong, dia berbahaya. Tolong bawa senjata. Setelah menutup telepon polisi, aku menelepon satu nomor lagi. Nomor jasa tukang kunci 24 jam yang stikernya tertempel di tiang listrik depan rumah. Pak, ke Jalan Kenanga nomor 45. Sekarang. Saya bayar 2 juta kalau Bapak bisa datang dalam 10 menit. Bawa bor, bawa gerinda, bawa apa saja yang bisa menghancurkan besi. Aku mematikan monitor komputer, mencabut kabelnya agar layarnya mati total. Aku tidak mau mengambil risiko Bram melihat ada yang berubah jika dia memantau CCTV lewat HP-nya. Aku keluar dari ruang kerja itu dengan langkah yang berbeda. Langkahku bukan lagi langkah seorang istri yang rapuh dan sakit-sakitan. Langkahku berat, tegas, dan penuh tujuan. Aku berjalan ke dapur, mengambil pisau daging terbesar yang kami punya. Bilahnya berkilau tajam di bawah sinar matahari. Aku duduk di sofa ruang tengah, menghadap pintu utama. Pisau itu kugenggam erat di tangan kanan, sementara tangan kiriku meremas ujung daster. Tunggu sebentar lagi, Alia, bisikku pada langit-langit rumah. Sebentar lagi ibu datang. Dan kali ini, tidak ada satupun setan yang bisa menghalangi ibu. 30 menit berlalu seperti 30 tahun. Keheningan di dalam rumah besar ini terasa mencekik. Setiap suara detak jam dinding terdengar, seperti palu godam yang menghantam sarafku. Aku duduk mematung di sofa, mataku tak berkedip menatap pintu depan. Keringat dingin mengalir di punggungku, membasahi daster yang kupakai. Pikiranku berkecamuk. Bagaimana kalau polisi tidak percaya? Bagaimana kalau mereka mengira aku gila karena melaporkan anak yang sudah mati? Bagaimana kalau Bram tiba-tiba muncul di pintu sebelum bantuan datang? Aku menggenggam gagang pisau daging itu semakin erat hingga jari-jariku memutih. Jika Bram masuk sekarang, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak akan ragu menancapkan benda ini ke lehernya. Tidak ada lagi cinta. Tidak ada lagi rasa hormat. Yang ada hanya naluri bertahan hidup. Tin. Bunyi klakson motor di depan pagar membuatku terlonjak. Aku mengintip dari balik tirai. Seorang pria tua dengan rompi lusuh dan tas perkakas besar turun dari motor bebek. Tukang kunci. Hampir bersamaan, sebuah mobil patroli polisi berwarna abu-abu melaju pelan dan berhenti tepat di belakang motor tukang kunci itu. 2 orang polisi berseragam turun, wajah mereka tampak serius namun skeptis. Alhamdulillah, desis mulutku. Aku berlari membuka pintu utama, lalu bergegas ke gerbang pagar. Tanganku gemetar saat membuka gembok pagar. Ibu Saras? Tanya polisi yang paling tua, pangkatnya terlihat lebih tinggi. Namanya tertera di dada, Aibtu Hendra. Saya, Pak. Cepat masuk, Pak. Seruku dengan nada mendesak yang tidak bisa ditutupi. Tolong, Pak. Anak saya di atas. Waktunya nggak banyak. Pak Hendra menatapku dengan tatapan menyelidik. Ibu bilang di telepon ada penyekapan anak? Anak ibu yang maaf, menurut catatan warga, sudah meninggal setahun lalu. Dia belum mati, Pak. Itu semua rekayasa suami saya demi asuransi. Teriakku, tidak peduli tetangga mulai keluar rumah karena mendengar keributan. Saya punya buktinya. Ada di CCTV. Bapak tukang kunci, ayo masuk. Kita harus buka gembok loteng sekarang. Tanpa menunggu jawaban, aku menarik lengan baju si tukang kunci yang tampak bingung dan ketakutan melihat polisi. Aku menyeret mereka masuk ke dalam rumah. Pak, tolong cek ruang kerja di sana, kataku pada polisi muda yang satu lagi, sambil menunjuk pintu ruang kerja Bram yang terbuka. Nyalakan monitornya. Ketik password, B1874RAM. Lihat kamera 4. Bapak akan lihat sendiri buktinya. Polisi muda itu mengangguk dan berlari ke arah ruang kerja. Sementara itu, aku memimpin Pak Hendra dan tukang kunci naik ke lantai 2. Kami berdiri di bawah pintu loteng. Gembok hitam besar itu menggantung angku di sana, seolah mengejek usaha kami.
Bisa dibuka, Pak? Tanyaku pada tukang kunci. Suaraku parau. Tukang kunci itu memanjat tangga lipat yang ia bawa. Ia menyipitkan mata, memeriksa lubang kunci gembok itu. Ini gembok hardened steel, Bu. Mahal ini. Kalau dicongkel biasa nggak mempan. Harus dibor silindernya atau dipotong gerinda. Lakukan apa saja, bentakku histeris. Hancurkan pintunya kalau perlu. Saya yang punya rumah ini. Ibu tenang dulu, kata Pak Hendra mencoba menenangkan, tangannya bersiaga di pinggang dekat pistolnya. Tiba-tiba, dari lantai bawah terdengar teriakan polisi muda tadi. Komandan, Ibu ini benar? Ada anak kecil di monitor. Kondisinya kritis. Teriakan itu mengubah segalanya. Atmosfer keraguan langsung lenyap, digantikan oleh ketegangan profesional yang tajam. Pak Hendra langsung mencabut pistolnya. Wajahnya mengeras. Bapak tukang kunci, laksanakan. Segera, ini perintah, seru Pak Hendra tegas. Tukang kunci itu mengangguk panik. Dia menyalakan gerinda listrik portabelnya. Suara nging yang menyakitkan telinga memenuhi lorong lantai 2. Bunga api memercik kemana-mana saat mata pisau gerinda bertemu dengan besi baja gembok itu. Baunya hangus. Asap tipis mengepul. Aku berdiri di bawah tangga, menutup telinga, tapi mataku tidak lepas dari pintu itu. Sedikit lagi, Alia. Sedikit lagi. Tang. Gembok itu putus. Potongan besinya jatuh berdentang ke lantai kayu. Sudah putus, teriak tukang kunci. Tanpa membuang waktu, aku langsung memanjat tangga, menggeser tukang kunci itu minggir hampir membuatnya jatuh. Aku mendorong pintu kayu loteng itu ke atas dengan kedua tanganku sekuat tenaga. Engselnya yang jarang diminyaki berderit keras, seolah enggan melepaskan rahasia yang dikandungnya. Pintu terbuka lebar. Hal pertama yang menyambutku adalah hawa panas. Udara dari dalam loteng menyembur keluar, membawa aroma yang membuat perutku mual seketika. Bau pesing yang menyengat, bau makanan basi, bau debu tua, dan bau keputusasaan. Senter, pintaku. Pak Hendra menyodorkan senter taktisnya padaku. Aku merangkak naik ke atas lantai loteng. Loteng itu gelap, hanya ada sedikit cahaya yang masuk dari celah-celah genteng. Aku menyalakan senter, menyapu ruangan itu dengan berkas cahayanya. Di sudut ruangan, di balik tumpukan kardus bekas, ada pergerakan. Alia, panggilku. Suaraku pecah. Alia, sayang. Sosok kecil itu meringkuk semakin dalam ke sudut, mencoba menyatu dengan bayang-bayang. Dia mengangkat tangannya menutupi wajah, silau oleh cahaya senter. Tubuhnya gemetar hebat, terdengar suara giginya bergemeretuk. Ampun, Pak, Alia nggak nakal, Alia nggak minta makan lagi, jangan pukul. Rintihannya begitu lirih, begitu menyayat hati hingga rasanya dadaku dibelah dua. Bukan ini bukan papa, nak. Aku mematikan senter agar dia tidak silau, membiarkan cahaya samar dari pintu loteng menerangi kami. Aku merangkak mendekatinya, mengabaikan lututku yang lecet tergores lantai kayu kasar. Ini Ibu Saras. Alia menurunkan tangannya perlahan. Mata yang cekung dan liar itu menatapku. Awalnya kosong, penuh ketakutan. Dia tidak mengenali saya. Setahun dalam kegelapan mungkin telah menghapus ingatan visualnya tentang wajah ibunya yang sehat. Ibu, bisiknya ragu. Ibu sudah mati. Papa bilang ibu mati. Papa bohong. Nak, aku langsung memeluk tubuh ringkih itu. Ya Tuhan, dia tinggal tulang berbalut kulit. Bau keringat dan kotoran menguar dari tubuhnya, tapi bagiku ini adalah bau terwangi di dunia. Bau anakku yang masih hidup. Ibu di sini. Ibu hidup. Ibu cari Alia terus. Alia kaku dalam pelukanku selama beberapa detik. Lalu, perlahan, tangan kecilnya yang kotor dan penuh luka gores melingkar di leherku. Dia membenamkan wajahnya di dadaku, dan tangisnya pecah. Bukan tangis manja anak kecil, tapi raungan panjang dari jiwa yang terluka parah. Ibu, tolong sakit. Alia mau pulang. Kita pulang sekarang. Kita keluar dari sini, bisikku sambil menciumi rambutnya yang lengket. Pak Hendra sudah naik menyusul kami. Melihat kondisi Alia, polisi tua itu tampak terguncang.
Dia mengumpat pelan, biadab. Dia segera melepas jaket dinasnya dan memberikannya padaku. Bungkus anaknya, Bu. Jangan sampai kedinginan atau silau di luar nanti. Aku membungkus tubuh Alia dengan jaket polisi yang kebesaran itu. Aku menggendongnya. Tubuhnya begitu ringan, mungkin beratnya tidak sampai 20 kilogram sekarang. Padahal dulu dia anak yang berisi. Dengan hati-hati, aku membawanya menuruni tangga. Tukang kunci dan polisi muda membantu menopang kami. Begitu kaki kami memijak lantai 2 yang bersih dan berkeramik, aku merasa seperti baru saja keluar dari perut neraka. Namun, drama hari ini belum berakhir. Saat kami menuruni tangga menuju ruang tamu, terdengar suara deru mesin mobil yang sangat familiar berhenti mendadak di depan rumah. Disusul suara pintu mobil dibanting keras. Bram. Dia pulang. Jantungku yang tadinya lega kembali memacu adrenalin. Ketakutan sesaat muncul, refleks terkondisi selama bertahun-tahun hidup di bawah dominasinya. Tapi saat aku merasakan beban tubuh Alia di lenganku, ketakutan itu berubah menjadi kebencian murni. Itu suami saya, kataku dingin pada Pak Hendra. Pak Hendra memberi kode pada rekannya. Mereka berdua langsung mengambil posisi siaga di kiri dan kanan pintu masuk, pistol teracung. Pintu depan terpentang lebar. Bram berdiri di sana, napasnya terengah-engah. Dia pasti mengecek CCTV lewat HP-nya dan melihat layarnya mati, lalu memacu mobilnya gila-gilaan dari tol. Saras, apa-apaan ini? Kenapa ada motor di dep? Kalimatnya terputus. Matanya melotot saat melihat pemandangan di depannya. Aku berdiri di anak tangga terakhir, menggendong Alia yang tampak seperti mayat hidup dalam balutan jaket polisi. Wajahku basah oleh air mata dan keringat, rambutku berantakan, tapi tatapanku tajam menusuk matanya. Bram membeku. Wajahnya yang merah padam karena marah, seketika berubah pucat pasi, seputih kertas. Tas kerjanya terlepas dari genggamannya, jatuh berdebum ke lantai. Kakinya mundur selangkah, insting pengecutnya menyuruhnya lari. Alia. Desisnya tak percaya. Rahasianya terbongkar telanjang di depan mata. Kejutan, Mas? Tanyaku dengan nada rendah yang bergetar menahan amarah. Kamu pikir kamu bisa menyembunyikan bangkai selamanya? Kamu pikir aku bodoh selamanya? Bram menelan ludah, matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Saras, dengerin dulu, ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam. Jangan bergerak. Polisi. Pak Hendra dan rekannya melompat keluar dari persembunyian. Moncong pistol mereka terarah tepat ke dada Bram. Tiarap sekarang juga. Bentak Pak Hendra, suaranya menggelegar memenuhi ruangan. Bram panik. Dia mencoba berbalik untuk lari ke mobilnya, tapi dia tersandung kakinya sendiri karena gugup. Dia jatuh tersungkur di teras. Sebelum dia sempat bangun, polisi muda sudah menerjangnya, menekan wajah Bram ke lantai keramik yang keras dengan lututnya. Sakit. Lepaskan. Kalian gak tahu siapa saya. Teriak Bram, masih mencoba menggunakan arogansinya yang sudah tidak berguna. Kami tahu siapa kamu. Kamu tersangka penyekapan anak dan penipuan asuransi. Bentak polisi muda itu sambil memelintir tangan Bram ke punggung. Bunyi klik-klik dari borgol besi yang mengunci pergelangan tangan Bram terdengar, bagai musik simfoni terindah di telingaku. Aku berjalan melewati Bram yang sedang ditahan di lantai. Aku berhenti tepat di samping kepalanya. Alia menyembunyikan wajahnya di leherku, tubuhnya gemetar ketakutan mendengar suara ayahnya. Esestet, tenang nak. Dia nggak bisa sakiti Alia lagi, bisikku menenangkan Alia. Lalu aku menunduk, menatap mata suamiku yang kini dipenuhi ketakutan. Saras, tolong aku suamimu. Rintih Bram. Air mata buaya mulai keluar dari matanya. Aku hilaf, Saras, demi Tuhan aku hilaf. Aku meludah tepat di depan wajahnya. Suamiku sudah mati, Mas. Sama seperti kamu mematikan anakmu setahun lalu, kataku dingin. Selamat menikmati rumah barumu di penjara. Aku pastikan kamu membusuk di sana sampai ajal menjemputmu. Dan jangan harap sepeser pun uang asuransi itu bisa menyelamatkanmu. Bawa. Perintah Pak Hendra. Polisi menyeret Bram yang meronta-ronta menuju mobil patroli. Di luar pagar, puluhan tetangga sudah berkumpul. Mereka bersorak, mencemooh,
meneriakkan sumpah serapah saat melihat Bram digelandang keluar. Bram menundukkan kepalanya dalam-dalam, hancur sudah reputasi pria terhormat yang selama ini dia bangun. Tidak lama kemudian, suara sirine ambulans terdengar meraung-raung mendekat. Petugas medis dengan sigap mengambil alih Alia dari gendonganku, membaringkannya di brankar, memasangkan masker oksigen dan selimut hangat. Aku naik ke dalam ambulans, duduk di samping Alia, menggenggam tangan mungilnya yang penuh luka dan kotoran. Saat pintu ambulans akan ditutup, aku menyempatkan diri menatap rumah besar bergaya kolonial itu untuk terakhir kalinya. Rumah itu tampak megah dari luar, dengan pilar-pilar kokoh dan cat putih bersih. Tapi aku tahu, itu hanyalah kuburan. Kuburan bagi kenangan, kuburan bagi pernikahan kami, dan hampir menjadi kuburan bagi anakku. Jalan, Pak, kataku pada sopir ambulans. Sirine kembali berbunyi, membelah kerumunan orang. Mobil melaju meninggalkan komplek perumahan elit itu. Alia membuka matanya sedikit, menatapku dari balik masker oksigen. Tangannya meremas jariku lemah. Ibu. Suaranya teredam masker. Iya, sayang. Kita mau kemana? Aku tersenyum, menghapus air mata di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam 1 tahun, aku merasakan harapan yang nyata. Bukan harapan palsu dari obat penenang, tapi harapan dari kebebasan. Kita mau menjemput hidup kita yang baru, Nak. Hidup di mana nggak ada loteng gelap, nggak ada gembok, dan nggak ada rasa takut. Cuma ada ibu dan Alia. Alia mengangguk pelan, lalu matanya terpejam. Kali ini, dia tidur dengan tenang. Napasnya teratur. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang langkah kaki di atas plafon. Karena monster itu sudah pergi, dan ibunya sudah bangun dari tidurnya untuk melindunginya. Selamanya.